Yo, welcome back again dengan The Bad Gamers. Gamers cukup cuma buat fun aja. Ya, kali ini kita nggak ada main game ya, nggak ada ngeras Battle League ataupun challenge karena sinyalnya lagi nggak bersahabat. Tapi untungnya ada topik karena ada karakter baru yang keluar. Ya, dia adalah Sanji Onigashima. Pastinya akhirnya yang ditunggu-tunggu keluar juga. Langsung aja kita lihat di trailernya. Oke lah, ini dia trailernya. Kita lihat ya, api-api nih. Ada api udah pastilah. Sanji akhirnya bro, karakter favorit di Mugiwara Crew ya. Karakter favorit di Mugiwara Crew gua. Karena Luffy kayaknya gua udah nyerah ya. Paling berharap dari satuan sama setiap minggu itu sekali ya. Yang setiap minggu masih ada 3 kali, yang sekali setiap hari itu masih banyak lah ya. Jadi khusus untuk Bounty Fest yang kali ini, biasa gua ngasih giveaway kalau nggak di ekstrim. Tapi karena ini karakter favorit gua, walaupun ini cuma Bounty Fest, gua tetap kasih giveaway. Langsung aja kita lihat di ininya ya, apa trade, strategi dan juga skillnya. Tapi gua nggak tahu ya, ini gua bisa gacha berapa nih. Pokoknya bansos kan kemarin 100, terus 10 lagi kalau apa itu ya, capai like 30.000 kalau nggak salah. Ya gue ngumpulin paling sampai 250 ya, kalau bisa sih 250 atau 200 lah ya. Gue gacha, kalau dapet nanti akan ada giveaway khusus untuk Bounty Fest yang kali ini aja. Yang lain kayaknya nggak mungkin sih ya. Ada favorit gue nggak ada lagi sih ya. Paling Roger, tapi Roger udah dapat ya. Kalau untuk keseluruhan karakter di One Piece, favorit gue Roger. Tapi kalau Mugiwara Crew, Sanji. Oke lah, ini langsung kita lihat karakter traits-nya, anjay. Walaupun Bounty Fest tapi masih lumayan lah ya, masih bisa kepake ke Liga SS. Gua rasa masih bisa sih ya, walaupun mungkin nggak OP ya karena ini kan Bounty Fest ya. Oke, yang pertama itu ada ini nih ya, waktu dia kena serangan ke knockback, maksudnya ya, bukan kena serangan doang, ke knockback atau enggak waktu dia jatuh, itu dia elemennya berubah dengan elemen yang ngejatuhin dia. Maksudnya tuh yang jatuhin dia misalkan elemennya biru, berarti nanti dia jadi hijau. Enggak. Elemennya yang ngejatuhin itu merah, berarti dia langsung jadi biru. Ya jadi ini ganti elemennya gampang ya menurut gua. Mungkin lebih gampang dari Zoro ya. Kalau nggak salah tuh Zoro pakai skill Asura ya. Dia masih Asura. Jadi begitu dia diserang Asuranya, kan itu di hold tuh, ditahan. Nah, dia langsung ganti elemen yang nyerang dia waktu dia mode Asura. Kalau Sanji ini nggak usah pakai skill. Jadi tinggal dia jatuh atau ke knockback ya. Terus yang kedua itu waktu dia jatuh itu dia recover darah 15% sama ngurangin cooldown skill 2-nya 15%. Dan yang ketiga, nah ini lumayan nih ya, walaupun memang nggak nggak nullify ya, maksudnya nggak kebal akan status efek, tapi dia ngurangin durasi status efek 80%. Ini sih menurut gua hampir sama kayak ngurangin status efek tapi versi lightnya lah ya, kalau bisa dibilang kayak gitu. Yang terakhir nih, waktu dia ngasih serangan 4 kali dalam 3 detik, devnya naik 10%, bisa sampai 50% di reset waktu dia KO atau tewas. Sama naikin skill attack 2 ya, maksudnya skill 2-nya itu naik 20% sampai 100% dan reset juga kalau KO. Oke, ini trait karakternya ya. Sekarang kita lihat trait 1 sama 2-nya. Nah, ini nih trait 1 sama 2-nya. Barusan ini gue sebelum bikin ini, gue tuh nggak lihat ini dari Twitter ya. Gue liatnya tuh dari YouTuber senior. Ada satu YouTuber senior yang bilang kayak, wah ini trait kurang lah ya untuk Bounty Fest, apalagi Sanji yang paling bagusnya lah ibaratnya ya sejauh ini. Cuman kayak gini aja. Ya menurut gue juga kayak gitu sih, cuman ya Bounty Fest ya diharapkan apa, soalnya karakter traitnya itu udah bagus banget. Dan setahu gue Bounty Fest itu total traitnya paling banyak 8 ya, setahu gue ya, bisa dicek semua karakter Bounty Fest. Setahu gue itu paling banyak 8, nggak ada yang 9 itu udah ekstrim ya. Itu rata-rata ekstrim itu 9 ya, jarang banget adalah yang 8, tapi beberapa doang. Paling ekstrim yang udah jadul banget kayak Shanks atau Kurohige. Kalau Bounty Fest itu hampir semuanya 8 atau mungkin bahkan semuanya ya, kalau nggak salah ya, bisa dicek. Kalau gua salah bisa langsung tinggalin di komen aja ya. Oke, langsung aja kita ke trait yang pertama. Nah, yang pertama ini waktu nyerang musuh yang elemennya Sanji ini lebih kuat. Jadi waktu Sanji ngelawan musuh nih, dia kan hijau nih basicnya, dia nyerang yang elemen biru.
Nah itu damage-nya naik 30%, sama nge-recover darah dia sendiri 3%. Terus waktu nyerang musuh pakai skill 1 itu ningkatin cooldown skill musuh 3%, sama ningkatin cooldown dodge-nya itu 20%. Jadi kalau skill 1 ini di hit 1 udah nggak di dodge, berarti itu udah fix kena ya. Fix kena dan nggak bisa dodge lagi dia, karena langsung cooldown dodge-nya ya. Sama ningkatin skill sih, ini juga lumayan oke sih. Trade satunya sebenarnya walaupun 2 tapi oke menurut gue ya. Yang pertama bisa recover HP, damage-nya naik. Yang kedua itu ngasih cooldown skill sama dodge ke musuh. Nah yang kedua ini nih yang masalah ya. Ini gue setuju sih sama YouTuber senior tadi, dia bilang yang pertama ini, trade kedua yang di baris pertama itu cuman waktu HP-nya di atas 70% itu resist stagger effect. Ini kayak apa ya, bukan ambigu sih ya, kayak ada yang salah ya, ibaratnya tuh ada yang salah. Ini apa ini maksudnya, masa cuman begini doang ya? Kayak kan paling enggak kan waktu HP-nya di atas 70% itu paling enggak ada tambahan damage lagi, atau enggak apa ya, misalkan ngurangin damage lagi lah atau apalah gitu ya semacamnya. Ini cuman resist stagger effect doang ya, anjir aneh banget sumpah. Ya udahlah ya, memang karena karakter trait-nya udah OP mungkin ya. Langsung yang kedua, waktu musuh ngasih status efek nih ke si Sanji, dia recover lagi darahnya 15%, sama ngurangin cooldown skill 1 itu 15%. Ini oke sih sebenarnya menurut gue ya. Yang kedua ini masih oke menurut gua, masih acceptable ya, bisa diterima. Jadi dia ada ngurangin skill 2 sama skill 1 ya. Waktu down itu di karakter trait-nya dia ngurangin cooldown skill 2 15%. Sama kalau kena status efek ini dia 15% lagi ngurangin skill satunya ya. Trait 2-nya, trait 2 baris 2 ini bersinkronasi sama karakter trait-nya ya, dimana dia kan tetap bisa kena status efek tapi cuman durasinya tuh 20%. Ya dia kan ngereduce 80% nullify, bukan nullify sih. Reduce 80% status efek. Jadi kayak kena status efek sebentar, recover, terus cooldownnya turun skill satunya. Kan jadi bisa berkali-kali kena status efek, semakin ke stuck dia kena status efek, itu dia terus-terusan nih, terus-terusan recover, terus skill satunya tuh turun-turun terus. Wah ini sih sebenarnya apa ya, pinter-pinteran make ya sebenarnya sih, mekanik juga sih karakter ini. Cuman emang satu trait ini nih, yang trait 2 baris pertama ini nggak bisa diterima bro. Apalagi gue sebagai fans Sanji nih yang harus gue dapet nih ya. Luffy gue lupakan, udahlah biarin aja lah, dapat nggak dapat bodo amat gue Luffy. Tapi kalau yang ini gue rasa gue harus dapet sih. Kemarin gacha itu 380, sedikit nyesel sih gue, cuman ya nggak apa-apa lah ya, buat seru-seruan aja. Oke lah, nah ke skillnya ini, skill 1 apa ini namanya, Puele Fire Spectre. Sanji itu suka ngasih nama jurusnya apa ya, nama masakan ya, nama masakan atau teknik memotong ya. Bukan teknik motong kayak Zoro ya, maksudnya teknik motong dalam dunia kuliner ya. Ya kan, sama Sanji tuh kalau yang masih inget nih ya, si Sanji waktu yang tangannya di bawah terus muter-muterin kakinya di atas, itu kan kalau nggak salah nama skillnya Party Table. Itu yang paling gue inget sih, skill jadul Sanji yang unik lah menurut gue cara nyerangnya. Oke, skill satunya ini cooldownnya 29 detik waktu level max ya. Ini mid range multiple hit ya, artinya jarak menengah, serangannya banyak dan itu area ya, tapi menengah ya. Oh mungkin ini jaraknya menengah, serangannya banyak sama area. Di bounty phase ya, bounty phase yang nggak ada invisible ya. Harusnya sih yang skill satu ini invisible sih, soalnya kan dia nyerangnya multiple hit ya, serangan banyak dan makan waktu. Harusnya invisible, cuman ya nggak tahu sih kenapa. Makanya gue rasa ini kayak apa ya, dianaktirikan nggak sih? Ya udahlah ya, mungkin Bandai sependapat dengan para netizen. Oke lah, nggak apa-apa lah. Nullify Stagger ya, jadi kayak bukan anti knockback sih, nggak bisa mundur ya. Ini Nullify Stagger doang, berarti masih bisa kena knockback. Skill 2-nya Ifrit Jambe Both Bars. Nah ini 37 detik cooldownnya waktu level max. Ini kayak Shanks sama Rayleigh ya. Jadi kayak dari jarak jauh tuh dia loncat langsung ke depan musuhnya, terus bukan ngasih ya, terus nyerang dan ngasih knockback, terus true damage. Bukan true damage sih kalau ini ya, enggak deh, sorry, ini bukan true damage. Ini ngabain damage reduction ya, tapi nggak true damage ya, nggak ngabain defense. Ini juga bukan invisible sama Nullify Stagger doang ya, karena ya gimana ya, sekarang tuh yang damage reduction ada, tapi kan yang
defense-nya tinggi itu banyak ya. Apalagi Luffy Gear 5 itu kan dev-nya bisa stuck sampai 70%. Role-nya dia defender. Di treasure area ya reduce damage sih nggak ngaruh ya, tapi kan 70% bro. Bayangin ya, dia pasti banyak orang ini yang nge-up defense-nya Luffy biar statusnya makin tinggi ya. Wah ini sih sebenarnya agak susah ya lawan Luffy ya, walaupun elemennya menang. Di bendera pun nggak ngaruh ya efek damage reduction si Luffy, tapi ya sama aja sih sebenarnya. Makanya ini paling nanti dicoba ya sama YouTuber senior nih, nanti gue nontonin sih pasti YouTube-nya dia yang dapetin terus maksimalin. Nanti paling strategi ini gue udah ngerti sih, gue baca dari skill sama trade-nya ini gue udah ngerti cara mainnya si Sanji ya, tanpa perlu lihat strateginya. Tapi kita lihat aja ya strateginya. Nah ini ya seperti yang gue baca, jadi gue persingkat aja ya. Strateginya tuh kayak gini ya. Dia kan karakter trade-nya itu ada yang multiple hit ya, 4 serangan dalam 3 detik itu bisa naikin defense sampai 50% dan naikin attack dari skill 2-nya. Otomatis Sanji yang pakai skill 1 itu kan multiple hit, serangan banyak. Itu udah pasti multiple hit 4 serangan dalam 3 detik, itu udah pasti skill 1-nya. Jadi itu dia bakal stuck buat skill 2-nya. Atau enggak bisa dari basic attack-nya juga ya. Sanji itu basic attack-nya cukup banyak serangannya dan cepet juga ya, itu bisa nge-stuck. Jadi antara dua itu. Nah udah nge-stuck dari skill 1 atau sama basic attack, nah itu baru pakai skill 2 yang udah nge-stuck sampai 100% ya. Dan itu kan mungkin kelebihannya di sini buat ngelawan Luffy karena skill 2-nya itu dari jauh. Bisa serangan dadakan ya, karena langsung teleport ke depan. Karena kan kalau serangan yang skillnya delaynya lama kayak Big Mom itu kan udah kelihatan bisa dikonter sama Luffy. Jadi mungkin ini apa ya, strategi bandot ngeluarin karakter buat nge-counter Luffy, padahal sebenarnya bukan counter ya, karena dia nggak ada true damage atau abaikan defense ya. Tapi patut dicoba sih ya, Sanji jadi elemen merah terus stuck skill 2 attack-nya sampai 100%, langsung pakai skill 2 ya, langsung ke Luffy tuh dari jauh lah misalkan ya, ngumpet-ngumpet langsung tendang dah tuh ya dari jauh. Damage reduction, jadi di dalam daerah pun efek Luffy damage reduction-nya nggak guna, tapi masih ada defense-nya. Nah inilah ya, jadi antara stack defense-nya Luffy ini bisa ketembus sama skill 2-nya Sanji yang udah nge-stack attack-nya 100%, itu berapa damage-nya ya. Nanti bisa dilihat, mungkin nanti dibikinnya sama YouTube senior ya, karena mereka pasti dapat yang gacha ya. Kalau gua kan cuman modalkan hoki bro. Kalau YouTube senior itu diamond-nya wah bejibun. Kalau gua kan ya ginilah nasib. Ya mereka juga free player sih, tapi mungkin mereka lebih rajin main dan udah nabung dari sekian hari lah. Kalau gua kan ya beginilah. Gacha handalin hoki dengan diamond yang pas-pasan ya. Tapi nggak apa-apa, tetap gua gacha nanti kalau bisa 200 atau enggak 250 ya. Kalau 300 kayaknya udah nggak mungkin, apalagi Sanji paling 30 hari doang. Ya itulah kurang lebih strateginya ya, yang tadi untuk pakai skill 2-nya. Ya sama ini dia ada ngomong yang mengenai status efeknya, dimana Sanji ini kan 80% redas status efek. Itu bisa dipakai buat nambahin darah Sanji ya, buat nambahin darah Sanji sama ngeridas cooldown skill satunya. Ya itulah, jadi pinter-pinteran kita digebukin musuh yang pakai status efek ya. Sama Sanji ini kan apa ya, attacker yang lumayan tebel ya, tapi nggak setebel Zoro sih ya, tapi ya lumayan tebel juga sih. Untuk Bounty Face menurut gua ini bagus sih, bagus jauh ini ya, ini bagus menurut gua Bounty Face ya. Oke lah, kita lihat aja nanti waktu gacanya apakah gua dapet atau enggak. Doain aja ya, karena harusnya Bounty Face chance-nya lebih gampang daripada Extreme ya. Makanya doain aja biar dapet, supaya biar apa ya, biar bisa berbagi kebahagiaan. Jadi kalian bisa tetap dapat giveaway-nya. Karena kecil banget kemungkinan gue dapet Luffy, walaupun kecil juga kemungkinan dapet Sanji karena akun gue ini ada kutukan untuk dapat karakter Mugiwara Crow. Nggak tahu kenapa kemarin dapat Usopp doang sih ya, itu pun bukan waktu highlightnya Usopp. Kita lihat aja ya. Oke lah, mungkin sekian konten kali ini. Gua Bad Gamers dalam game One Piece Bounty Rush. Gamer cukup kompak cuman buat fun aja, pamit undur diri. Salam nakama.